Bapak Ibu yang terhormat beserta rekan-rekan yang saya kasihi, salam hormat dan salam sehat bagi kita semua. Video pada kali ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas UTS Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan tahun 2021. Nama saya Rudolf Johannes Sitompul, NIM 02119083. Tema yang saya angkat dalam tugas kali ini adalah tentang kedudukan hukum surat keputusan bersama dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Bapak Ibu yang terhormat, undang-undang merupakan produk hukum yang memberikan landasan bagi pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan untuk kepentingan rakyat. Namun jalannya pemerintahan tidak dapat hanya berdasarkan kepada undang-undang semata. Hal ini karena undang-undang memiliki cakupan pengaturan yang masih bersifat umum dan perlu diterjemahkan dalam peraturan-peraturan yang langsung tertuju pada hal-hal yang akan diatur, atau mungkin bisa kita sebut peraturan pelaksana. Salah satu bentuk pelaksanaan dari undang-undang adalah kewenangan para menteri dalam membentuk suatu produk hukum. Salah satu produk hukum yang dapat dibentuk oleh para menteri tersebut adalah surat keputusan bersama menteri. Di dalam lembar resminya hanya disebut keputusan bersama atau peraturan bersama saja. Namun keberlakuannya di dalam masyarakat lebih dikenal sebagai surat keputusan bersama atau disingkat SKB. Bapak Ibu yang terhormat, sejak keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang kemudian diubah dengan TAP MPRS Nomor 20/MPRS 1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia hingga ketetapan MPR nomor 3/MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, sampai kemudian amandemen yang mengubah hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang terakhir terbentuk dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, yang dimana dalam perkembangan peraturan undang-undangan tersebut surat keputusan bersama tidak pernah jelas diatur. Begitu juga dengan bentuk dari surat keputusan bersama juga tidak diatur jelas pengelompokannya masuk di dalam bagian yang mana. Melalui alasan ini banyak akhirnya menganggap bahwa baik pakar hukum ataupun masyarakat awam khususnya seperti saya ini menganggap keberadaan SKB merupakan suatu produk hukum yang tidak berdasar pembentukannya dan tidak dapat mengikat dalam masyarakat. Isu hukum yang diakibatkan dari hal tersebut adalah akhirnya kita bertanya tentang bagaimana posisi kedudukan hukum keputusan bersama dalam sistem perundang-undangan kita, di dalam sistem perundang-undangan Indonesia, dan apakah juga masih dimungkinkan untuk membuat keputusan bersama tersebut. Analisa kita tentang hal tersebut menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 mengatur dan jenis serta hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari susunan yang paling atas. Yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, TAP MPR atau Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Di bawahnya ada peraturan pemerintah, selanjutnya peraturan presiden, perda provinsi, dan yang terakhir adalah perda kabupaten atau kota. Kemudian di dalam pasal 8 ayat 1 undang-undang yang sama, Undang-Undang 12 tahun 2011,
mengatur jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat pertama Undang-Undang 12 tahun 2011. Mencakup juga peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara yang lainnya, antara MPR, DPR, DPD, MA atau Mahkamah Agung, MK atau Mahkamah Konstitusi, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, serta menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, dan perwakilan rakyat daerah provinsi, gubernur, DPRD, kabupaten, kota, bupati atau wali kota, sampai tingkat kepala desa atau yang setingkat. Pertanyaannya adalah, apakah surat keputusan bersama menteri merupakan peraturan perundang-undangan? Bapak Ibu yang terhormat serta rekan-rekan sekalian, secara eksplisit memang tidak ada dikatakan bahwa surat keputusan bersama atau SKB dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 ataupun dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2019. Namun, peraturan lain yang tidak disebutkan dalam kedua pasal di atas diperjelas lagi dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 12 tahun 2011 yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam hal surat keputusan bersama menteri ini, aturan ini merupakan salah satu bentuk peraturan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 yang dibentuk oleh 2 atau lebih kementerian untuk mengatur hal yang sama namun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dari kementerian tersebut dalam menjalankan urusan kepemerintahan. Salah satu contoh adalah keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 617 262 16 tahun 2018 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2019. Secara teoretik, jika dilihat dari segi penamaannya, SKB termasuk kategori keputusan atau basic. Walaupun sebenarnya SKB materi muatannya lebih bersifat ke regeling atau peraturan. Hal ini yang menyebabkan terjadinya keraguan di mata umum. Namun menurut Maria Variada Indrati S, suatu penetapan atau basicing sifat normanya adalah individual, konkret, dan sekali selesai, ein mahlik. Sedangkan norma dari suatu peraturan perundang-undangan selalu bersifat umum, abstrak, dan berlaku terus-menerus, dauerhaftig. Materi yang terdapat dalam surat keputusan bersama ini dapat dikategorikan sebagai suatu norma yang abstrak dan berlaku terus-menerus, sehingga dapat dikatakan bahwa SKB ini adalah suatu regeling atau suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian, tindakan kebebasan pemerintah tersebut sangat dimungkinkan oleh hukum dan memenuhi unsur dari diskresi pemerintah atau ermessen ketika hal tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau kesejahteraan umum, dilakukan atas inisiatif administrasi negara itu sendiri, atau untuk menyelesaikan masalah konkret dengan cepat yang timbul secara tiba-tiba dan tindakan itu dimungkinkan oleh hukum. Dalam hal SKB yang dikeluarkan menteri juga mempunyai kewenangan untuk membuat aturan kebijakan yang tidak didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan, tetapi didasarkan kepada kewenangan diskresi, asalkan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sehingga rekan-rekan yang sekalian dapat ditarik kesimpulan bahwa surat keputusan bersama menteri mempunyai kedudukan yang sama dengan peraturan perundangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang dibentuk berdasarkan kewenangan sesuai dengan hukum positif yang berlaku pada pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 12 tahun 2019.
Saran penulis adalah mengingat keberadaan dan berlakuan peraturan bersama menteri dalam praktek, maka sebaiknya keberadaan serta perlakuan diatur dalam suatu undang-undang yang mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Terima kasih.